Anak kecil ini menangkap beruang kecil dengan tangan kosong. Seekor beruang besar pun datang menerjang. Anak kecil ini langsung terdiam. Saat itu jaraknya tidak sampai semeter lagi. Tiba-tiba muncul seekor anjing dan menakuti si beruang. Anjing menggonggong dengan keras dan mulai melawan si beruang. Perlawanannya sangat kuat, dan beruang terus-terusan bersembunyi. Anjing terus berusaha. Sang beruang pun berdiri lalu mundur. Di saat yang bersamaan, kakak dan ibu dengan cepat datang. Kakak melihat anjing yang begitu berani pun tersenyum puas. Sang anjing menggonggong sekali lagi. Beruang itu tidak bisa apa-apa, lalu pergi. Sang ibu segera menggendong anak kecilnya pulang ke rumah dan menangis. Saat itu sang anjing dengan cepat pulang ke rumah dan lompat ke atas ranjang untuk menenangi anak kecil. Sang ibu langsung memeluknya dan mengucapkan terima kasih. Sang kakak yang datang dengan bangga mengatakan itu kan anjingnya. Di malam hari, sang anjing kesepian. Membuka pintu, lalu menongolkan kepalanya melihat ke sang kakak. Sang kakak memanggilnya dengan melambaikan tangan. Dia pun langsung lompat ke atas kasur dan tidur di antara kakak adik. Kakak membelainya dengan pelan-pelan. Si anjing dengan diam menemani mereka. Sang kakak membantu ibunya melakukan pekerjaan dan membiarkan anjing menemani adik. Dia membawa adik berlari, lalu sampai di tepi sungai. Kebetulan ada seekor ikan besar yang berenang melewati mereka. Si anjing langsung menggonggong. Sang adik langsung menyelam ke dalam sungai. Tapi tidak ketangkap, dia pun membiarkan anjing masuk ke air. Sang anjing langsung melompat masuk dan menangkap seekor ikan dengan mulutnya. Adik membawa ikan itu dengan senang ke arah ibunya. Sang kakak berjalan ke depan dengan bangga lagi mengatakan itu karena dia anjingku. Malam hari, sang anjing menemani sang kakak lagi memasuki lahan jagung. Dia memutari satu putaran dan tidak ada yang aneh. Lalu kembali ke samping sang kakak dan berbaring di sebelahnya. Menemani sang kakak melihat bintang dan tidak terasa ketiduran. Tidak berapa lama kemudian, di lahan jagung muncul seekor rakun yang masuk secara diam-diam. Dia memerhatikan dengan hati-hati dan melihat sang kakak dan anjingnya tidur terlelap. Sekelompok rakun pun masuk ke dalam. Mereka dengan tidak segan mulai menarik jagung. Tiba-tiba karena dua ekor rakun rebutan menarik jagung. Gerakannya sangat besar sehingga membuat mereka terbangun. Mereka yang bangun langsung berdiri dan mengatasinya. Lalu rakun-rakun ini langsung dikejar dengan anjing. Di siang hari, anjing dan sang kakak baru sampai di rumah dan diberitahu ibunya. Sapi yang sembunyi di luar untuk melahirkan anaknya tidak kembali-kembali. Kemudian, anjing dan sang kakak pun pergi mencarinya. Mereka sampai di gunung dan memerhatikan sedikit. Sang kakak mendorong sebongkah batu dan tergulir jatuh ke bawah. Tiba-tiba muncul suara sapi. Sang kakak dengan cepat membawa anjing itu turun gunung. Ternyata sapi dan anaknya sembunyi di sini. Anjing langsung menerjangnya dan menggiringnya pulang. Tapi sapi itu tidak mengikutinya dan mulai menanduki anjing. Sang kakak menggunakan kesempatan itu untuk menggendong anak sapi. Tapi induk sapi yang melihat langsung marah. Berlari dengan cepat menerjang ke arah sang kakak. Sang kakak panik langsung melepaskan anak sapi dan berlari. Anjing juga berlari mengikuti dari belakangnya. Sang kakak berlari sekencang mungkin agar tidak terkejar oleh sapi. Kaki anak kecil itu keseleo lalu terjatuh ke tanah. Dan sapi yang mengejarnya itu sudah hampir menabrak sang kakak. Tiba-tiba anjing lompat dan langsung menggigit si sapi. Sang kakak berdiri lalu memberikan anjing semangat. Sapi dan anjing itu terus melawan. Sang sapi berdiri, tidak berani untuk bertindak lagi. Si kakak berjalan keluar dari sebelahnya sapi dan membawa anak sapi. Anjing menggonggong 3x ke sapi dan membawa mereka pulang ke rumah. Sampai di rumah, temperamen si sapi meledak. Dia berusaha menarik dirinya dari tali yang diikat. Sang kakak ingin memeras susunya, lalu ditendang dengan kaki belakangnya, dan tali yang mengikatnya pun putus. Saat itu anjing berjalan menghampirinya. Sapi pun mulai tenang. Anjing terus melihatnya berjalan ke depan sambil menatapnya. Sapi yang terdiam ini tidak berani bergerak. Kakak berjalan ke depan dan mengambil suatu alat, dan berhasil memeras susunya. Sang ibu yang di sebelahnya berkata, "Selama ini tidak pernah menemukan anjing yang sebaik ini." Sang kakak menjawab dengan senang, "Itu kan anjingnya." Setelah memeras susu,
anjing mengikuti sang kakak untuk memburu babi hutan. Sang kakak menemukan jejak kaki, dan membiarkan anjing itu mengikuti jejak tersebut. Anjing berlari dengan menyiumi bau jejak itu. Lalu mereka menemukan sekumpulan babi. Sang anjing langsung menerjang mereka. Dan para babi berlari ke bawah kaki gunung. Dan satu ekor babi salah jalan. Anjing langsung dengan cepat menghalangnya dan mengikuti sekelompok babi. Tidak lama kemudian, segerombolan babi dikepung oleh anjing ke sudut. Seekor babi ingin berusaha kabur. Tapi anjing langsung menggonggonginya, sehingga babi pun takut. Sang anjing membiarkan babi-babi itu berbaris rapi. Lalu melapor ke sang kakak. Sang kakak menjatuhkan tali dan mengikat seekor babi. Dia pun dengan kuat menariknya ke atas. Tak disangka para babi itu melawan. Kakak pun jatuh dari atas. Babi yang kaget pun langsung panik. Sang kakak berdiri lalu ingin lari. Ada seekor babi yang tiba-tiba datang menghampirinya. Babi itu menggigit kaki si kakak. Kakak berusaha untuk melepaskannya. Tiba-tiba seekor anjing langsung menerjang ke depan. Dan langsung menggigit babi. Sang kakak akhirnya bangun. Dengan cepat bersembunyi di balik batu besar. Dan baru menyadari kakinya luka karena digigit. Dia mengeluarkan kain lalu membungkus lukanya. Kemudian di depan sudah tidak ada suara-suara. Babi sedang sibuk kabur. Tapi anjingnya tidak terlihat. Kakak dengan cepat ke sana. Anjing itu badannya penuh luka. Terbaring lemah di lantai. Dia dengan cepat membuka bajunya. Dan membungkus luka di anjingnya. Tapi luka si anjing terlalu parah. Kakak membawanya masuk ke lubang kecil. Anjing berusaha menggerakkan badannya yang terluka. Dengan susah berjalan ke depan. Perlahan-lahan menuju ke lubang. Menahan rasa sakit. Sehingga anjing tidak berhentinya mengerang kesakitan. Anjing diam-diam melihat si kakak. Dia berkata ke anjing, jangan sembarangan lari, tunggu aku kembali. Lalu dia menutup lubang itu dengan batang pohon. Dan pergi. Tidak lama kemudian sang kakak membawa ibunya datang. Ibu memeriksa luka si anjing. Dan melihat lukanya yang sangat parah. Kakak berkata ke ibunya, kalau bukan karena aku, babi itu pasti tidak akan melukai anjing. Ibu berkata lukanya harus segera dijahit. Kakak berjalan ke belakang kuda. Dan mencabut sehelai bulu ekornya dan memberikannya ke ibu. Ibu menggunakan jarum. Lalu mulai menjahit luka anjing. Anjing itu terus meringik kesakitan. Menjilat muka sang kakak tapi tetap saja meringik. Akhirnya, anjing itu melewati tahap itu. Saat pulang ke rumah, dia diam-diam berbaring di atas badan kakak. Ikut merasakan rasa sakit kakak. Tidak lama kemudian mereka sembuh. Dia menemani kakak berjalan di luar. Baru saja keluar, tiba-tiba melihat sapi itu sepertinya mabuk. Berjalan lalu tiba-tiba terjatuh. Ibu berkata serigala di sekitar sudah menularkan rabies. Karena semalam sapi itu digigit serigala. Kakak tidak bisa apa-apa lalu mengeluarkan senapan dan menembaknya. Malam hari, ibu membawa bangkai sapi itu dan membakarnya. Anjing mengikutinya dari belakang. Dan kakak menemani adiknya di rumah. Tiba-tiba kakak mendengar suara teriakan ibunya. Dan langsung membawa senapan keluar. Dengan cepat berlari ke arah api. Saat itu anjing sedang berlawanan dengan serigala. Keduanya saling menggigit. Sang kakak menembakkan senapan. Tapi anjing itu terlalu dekat dengan serigala. Sehingga kakak tidak berani untuk menembak. Anjing melompati serigala, hingga serigala terjatuh ke tanah. Kakak tidak ragu lagi langsung menembakkan senapannya. Anjing dan serigala itu tidak bergerak lagi. Kakak dengan panik melihat anjing. Anjing pelan-pelan bangun. Dan kembali ke samping kakak. Kakak mengelusnya dengan perlahan. Kakak bertanya ke ibu apa yang telah terjadi. Ibu berkata, serigala itu tiba-tiba menerjang. Untung saja anjing menolongnya. Perkataan yang biasa dikatakan sang kakak, karena dia anjingku. Tapi ibu tiba-tiba terdiam. Dia membalikkan kepalanya melihat anjing. Lalu berjalan ke depan memberitahu kakak. Aku pikir serigala ini, yang semalam menggigit sapi. Kakak pun terdiam. Ibu dengan sedih berkata, jika kamu tidak bisa turun tangan, biarkan aku yang menembaknya. Kakak dengan panik berkata anjing ini sudah menolongmu. Kamu tidak boleh begitu kejam. Dan anjing ini belum pasti terkena rabies. Aku akan mengurungnya dulu. Aku tidak akan membiarkan dia keluar. Ibu pun hanya bisa setuju, tapi dia mengingatkan kakak. Demi keamanan keluarga.
Di saat ketahuan anjing itu terkena rabies, dia harus mati. Seminggu pun berlalu. Ibu menemani kakak untuk melihat anjing. Setelah membuka pintu semuanya normal. Masih anjing yang tenang dan ramah. Kakak memohon ke ibunya untuk melepaskan anjingnya. Ibu langsung menolaknya. Bilang setidaknya harus diperhatikan selama sebulan. Malam hari, kakak memotong sebongkah daging besar. Ingin memberikan anjing itu makan enak. Tapi di saat dia membuka pintu, ekspresi sang kakak tiba-tiba berubah. Tatapan anjing itu berbeda. Dari waktu ke waktu dia memperlihatkan taringnya. Kakak dengan hati-hati meletakkan daging yang dibawanya. Mencoba berkomunikasi dengannya. Tapi anjingnya semakin lama semakin galak. Dan seperti ingin menyerang. Kakak dengan pelan-pelan menutup pintu. Tapi dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia berjalan ke samping dengan sedih melihat ke anjing. Tapi anjing itu sudah tidak mengenalinya. Dan terus menggonggong. Sang kakak melinangkan air mata, dan menundukkan kepalanya tidak sanggup melihat anjingnya. Saat itu, ibu mengeluarkan senapan dan berjalan ke samping kakak. Kakak memohon ke ibu untuk tidak membunuh anjingnya. Ibu berkata, anjing itu dari awal sudah tidak tertolong. Jika kamu benar-benar menyayanginya, jangan biarkan dia terus merasakan rasa sakit itu. Kakak menangis dan berkata ke ibu, dia anjingku, jadi biarkan aku saja. Lalu dia mengambil senapan dari tangan ibunya. Dan menembak anjingnya.